mensyukuri. Kemudian siapa yang terbaik karena perencanaan itu sesuai dengan sunatullah. Siapa yang paling siap, paling ikhlas, paling ridho, paling ikhtiar yang sempurna, maka akan mendapatkan buah yang manis dari Allah. Kalau tidak di dunia, di akhirat akan diberikan yang lebih baik lagi. Dan apalagi kalau kita mampu kemudian bersinergi dengan komunitas sosial kita, maka dibahagiakan oleh Allah tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, tapi di dunia juga. Semangat Bapak Ibu, teman-teman guru dan teman-teman Bapak atas kebersamaan ini. Semoga kita menjadi pribadi yang saling bisa menguatkan. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang tercinta, demikian sebelum saya akhiri, lambaikan tangan semuanya. Ya, Bapak Ibu yang semua di hadapan saya yang masih sehat tangan kanannya, masih sehat ya. Ya, kita buat lingkaran yang kecil dulu, tidak usah besar-besar dulu, kecil dulu dengan tangan kita, lihat dengan fokus, lalu kemudian kita buat yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Pastikan bahwa ini mimpi kita semakin besar, kita akan menggenggam dunia karena Allah, karena baginda Nabi kita akan menjadi pribadi yang terbaik. Bersama-sama fokus buat kencang, lalu bersama-sama pegang dagu kita, hampir semua dagunya dipegang, dagunya. Hati ya, kadang sesuatu yang membuat kita terlena, kadang kebenaran kadang bisa jadi lupa. Tapi contohnya kalau salah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Islam Cahaya Ilmu Ibu Umi Latifah. Yang kami hormati Bapak Fauzin selaku pemateri. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta IHT semuanya yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara in-house training dengan tema penguatan karakter serta pembelajaran diferensiasi kurikulum merdeka. Asyiratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita masih diberikan nafas ya untuk menghirup udara segar, menikmati segala anugerah dan ciptaannya dengan mengucap syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana lagi terkait dengan bagaimana kita mendiferensiasikan pembelajaran. Kalau kemarin sudah mengupas ya dengan beberapa guru yang statusnya sebagai komite pembelajaran, ada Bu Dian, Bu Teni, kemudian Bu Aini, Bu Novi dan lain sebagainya terkait apa itu P5, kemudian bagaimana diferensiasi pembelajaran. Hari ini kita ingin menguatkan lagi pemahaman itu agar apa? Agar kita tidak lupa esensinya. Jangan sampai yang dikatakan merdeka itu hanya sebagai simbol atau slogan saja ya. Tapi bagaimana merdeka seutuhnya? Kita pun sebagai guru tidak hanya sebagai guru yang mengejar administrasinya. Jadi terbebani dengan perangkat-perangkat pembelajaran yang malah kita melupakan sejatinya apa itu pembelajaran yang merdeka. Nah, baru mau makan, tolong berdoa dulu.
Jadi kita semangat dulu ya teman-teman ya. Yuk tepuk semangat. Semangat. Tepuk cinta. Pertama aku cinta pada Allah. Kedua aku cinta Rasulullah. Ketiga aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan seagama. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Yuk semuanya boleh berdiri biar pinggangnya gak encok, gak pegel. Kita senam ini biasanya anak-anak suka ya, terutama anak kelas rendah. Pernah mendengar lagu ini? Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, berputar-putar sambil tepuk tangan. Tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, pergi ke IHT biar jadi guru pintar. Itu ya. Siap teman-teman? Oh, bunyi tangan. Oh, di atas panggung ya. Oke, boleh. Oke, siap ya teman-teman? Tangannya ke atas dulu, biar nanti sambil gerak-gerak ya. Oke, tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, berputar-putar sambil tepuk tangan. Tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, pergi ke IHT biar jadi guru pintar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat pimpinan yayasan Pak Dedi yang luar biasa, kreatif, multi talenta. Tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan usia umur panjang, banyak berikan manfaat dan dimudahkan segala urusannya. Ya, tepuk tangan langsung masuk. Yang kami hormati Kepala SD Islam Cahaya Ilmu luar biasa Bu Umi yang terus bisa menggerakkan satuan pendidikannya dan juga mudah-mudahan juga menggerakkan sekolah-sekolah di sampingnya. Allahumma. Dan kita doakan umur panjang dan banyak kreasi-kreasi yang dikembangkannya. Bapak Ibu, guru dan mungkin karyawan yang hadir pada kesempatan kali ini yang luar biasa, dan mudah-mudahan dengan semangat ini terus kita kembangkan dan terus kita produktifkan dalam rangka menghantarkan anak-anak kita untuk bisa lebih baik ke depannya dan memberikan kontribusi untuk bangsa yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatul udzma dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan yayasan, juga dari kepala sekolah. Jadi dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu nanti juga akan banyak untuk menyampaikan sesuatu, sekaligus nanti apa yang telah dilaksanakan kita refleksikan bersama-sama dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman kita dan juga dalam action kita. Jadi ada 3 pendekatan dalam pembelajaran atau pelatihan Bapak Ibu. Yang pertama adalah learning academic atau academic learning, yang kedua social learning, dan yang ketiga experience learning. Academic learning yang biasa kita lakukan yang kayak gini formal,
itu academic learning. Kalau ketika Bapak Ibu sudah disiapkan adanya minuman di depannya sambil minum, sambil makan snack, itu social learning, sambil cerita dan lain sebagainya. Tapi juga akan bisa dikembangkan lagi experience learning. Nanti setelah kita kembangkan Bapak Ibu, nanti akan dilaksanakan, dikerjakan, kemudian direfleksikan bersama-sama, itu namanya experience learning. Nah, capaian dari ketiga ini Bapak Ibu, yang pertama academic learning itu capaiannya 10 sampai 15. Jadi yang formal itu ternyata capaiannya paling banter 15. Jadi kayaknya sih paham-paham teman-teman nggak gitu, masih akan paham. Tapi ketika dikembangkan capaiannya itu ya sedikit. Malah justru ketika sambil minum, sambil makan gitu, kalau kita melayani pada anak-anak kita atau Bapak Ibu guru ketika berkomunikasikan bersama-sama sampai ngobrol di kantin atau mungkin ketika setelah selesai bercengkrama bersama-sama, itu social learning. Itu campainya sampai 20%. Nah yang banyak itu yang experience learning. Jadi Bapak Ibu menerapkannya, mengaplikasikannya, kemudian direfleksikan kembali. Nah itu campainya sampai 70%. Nah pada kesempatan kali ini nanti kita gabungkan antara akademik dan sosial, dan nanti experience-nya dikembangkan bersama-sama dengan Bu Umi. Itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tidak serius banget, tapi tetap terarah gitu. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak ke peningkatan karakter siswa dan kinerja, dan tadi kemarin Bu Umi tambahi untuk diferensiasi, nanti tambah diferensiasi, tambah P5 itu Bapak Ibu. Macam mau saya tambah lagi, nanti pembelajaran berbasis lingkungan. Ya nanti pokoknya kalau sudah ada surat adzan yang berhenti gitu ya. kita sesuaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau di sekolah kita, di sekolah Bapak Ibu, kalau di madrasah berbeda. Untuk ukurannya pertama berkaitan dengan rapat pendidikan. Makanya kemarin kami dengan Bumi kami melihat rapat pendidikan. Kalau ada nilainya malah lebih rinci lagi. Kemarin di posternya, sifatnya poster. Dan nanti Bapak Ibu akan kita lihat yang secara umum biasanya lemahnya di mana, lah kemudian mencoba kita untuk ditingkatkan bersama-sama di lemahnya itu. Jadi yang kita lakukan itu terpotret di rapat pendidikan. Karena semuanya Bapak Ibu yang dulu rapat mutu, kalau rapat mutu itu dialih dari rapat standar. Kalau rapat pendidikan itu Bapak Ibu nanti akan dilihat secara keseluruhan, tidak hanya itu. Ya, dan sampelnya atau yang diambil pun dari berbagai mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, sampai kepada anak didiknya, karyawannya, semuanya Bapak Ibu. Sehingga akan menjadi gambaran. Nah, ini menjadi sebuah platform Bapak Ibu yang merupakan data laporan hasil evaluasi sistem. Nah ini hasil evaluasi sistem yang tentunya Bapak Ibu sudah pernah dilihatkan rapor pendidikannya SD Cahaya Ilmu. Ya sudah belum? Ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum. Ya, ini Bapak Ibu bagusnya nanti semuanya tahu. Begitu semuanya tahu di sisi-sisi mana yang sudah naik, yang turun, sisi mana yang sedang, sisi mana yang yang tinggi, sisi mana yang rendah. Dan nanti dari situlah yang rendah itu akan dikembangkan bersama-sama, kemudian yang sudah naik akan dipertahankan bersama-sama. Ini mohon izin kami ambil berdiri Bapak Ibu. Jadi di dalam rapat pendidikan di sini Bapak Ibu, ini kan sistem dalam rangka untuk melihat rapor mutu sebelumnya. Sehingga nanti Bapak Ibu kebijakan evaluasi sistem ini akan lebih menekan pada orientasi terhadap mutu yang terintegrasi dengan sistem. Nah, yang sudah lihat bisa dicermati bersama-sama yang turun mana, yang naik mana. Kemarin kami dilihatkan posternya luar biasa untuk yang yang pembelajarannya naik, literasinya naik luar biasa. Itu merupakan kinerja bersama. Makanya tidak ada istilah Superman, Supergirl atau semuanya ditujukan kepada kepala sekolahnya, tapi super team. Jadi semuanya bergerak, baik guru mapel ataupun guru kelas. Dan tidak hanya itu saja, tetapi juga di dalamnya ada tenaga kependidikan luar biasa. Sekarang sudah
ketika parkir sudah ada yang mengkomunikasikan dan lain sebagainya. Ini sistem. Tapi ketika ini parkirnya di mana, oh ternyata bisa penting kosong. Setelah kosong ada orang mau keluar masuk, ternyata tertutup oleh parkirnya kamu. Ini sistem Bapak Ibu. Itu baru sisi hal yang kecil. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika terkait dengan rapor mutu tadi kami sampaikan ada 8 standar. Mulai dari mutu lulusan sampai, masih ingat Bapak Ibu, mungkin kepala mater, kepala sekolah, kemudian wakil tahu yang biasa. Tapi Bapak Ibu juga tahu ketika akreditasi kan tahu. Ada pembiayaan, di dalamnya ada tenaga pendidikannya, terus ada juga terkait dengan lulusannya, kemudian terkait dengan penilaiannya. Soalnya itu semuanya terramut dalam rapor pendidikan. Bapak Ibu lah di dalam hal ini menjadi sebuah ukuran yang nantinya juga menjadi input untuk ke depan. Nah kemudian Bapak Ibu untuk rapor pendidikan di sini, ini Bapak Ibu, ini sistem semuanya tidak hanya ini. Makanya sekarang menggunakan rapor pendidikan dan itu terintegrasi sekarang di sistem dikomunikasikan bersama dengan visitasi akreditasi. Sehingga hal semacam ini akan terus terlihat pada rapor pendidikan kita semuanya. Bapak Ibu, rapor pendidikan di sini sebagai referensi utama sekarang. Kalau tadi rapor mutu hanya 8 standar. Kalau rapor pendidikan semuanya mulai dari analisisnya, perencanaannya sampai tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di sini apa? Rencananya seperti apa? Anak-anak kalau lulus dari sini, anak SD lulus hafal berapa juz, berapa surat? Sudah tahu anak Bapak Ibu? Belum tahu? Nah, 2 juz. Nah, yang belum tahu mengkomunikasikan 2 juz. Juz berapa, juz berapa, dan juz berapa? Bapak Ibu yang kami hormati, nanti terkait dengan peningkatan mutu karakter kita, semuanya untuk yang bersama-sama. Jadi karena itu menjadikan target dari satuan pendidikan 2 juz itu terus terkembang secara maksimal. Kalau kami menginginkan sekali ke depan ini proses awal, ke depan 5 juz minimal. Ya, untuk capaian anak yang punya kelebihan itu ditargetkan sampai 5 juz. Mengapa Bapak Ibu sampai 5 juz? Itu terkait dengan peluang anak didik kita. Jadi kalau 1 juz teman-temannya banyak, tapi kalau 5 juz dari sisi saingannya sedikit. Nah ini peluang Bapak Ibu. Jadi nanti yang umum tadi 2 juz, yang punya potensi lebih sampai 5 juz. Allahumma amin. Ini perlu direncanakan sekaligus dianalisis. Dianalisisnya apa? Ketika masuk sini kan ada PPDB. Di dalam PPDB kan ada pemetaan karakter kemampuan anak didik. Di dalamnya hafalannya sudah sampai mana? Nah itu. Nah, nanti dari situlah yang mau ditargetkan sampai 5 juz berapa anak dan itu akan menjadi capaiannya nanti ketika pada peningkatan pendidikannya. Ini memberi contoh sederhana Pak. Hanya memberi contoh ini praktik yang seri, ini yang paralel, ini jika digunakan saklar di sini seperti ini, seperti itu. Ternyata anak itu menemukan percobaannya lagi. Bu, coba lihat Bu, kita bikin bikin rangkaian listrik yang lampunya banyak. Ternyata lampunya itu redup. Oh, kenapa ya kok lampunya redup? Saya munculkan pertanyaan tersebut. Kenapa ya Bu? Coba kenapa? Oh, karena itu ya Bu, energinya dibagi-bagi ya Bu. Oh iya, oke. Selanjutnya kita menemukan lagi tuh, anak menemukan lagi. Bu, wow, lampunya itu kok bisa cerah sekali ya Bu? Kenapa ya Kak? Padahal waktu itu saya tidak mengenalkan apa itu resistor. Tapi anak itu mencoba sendiri Pak. Ini loh Bu, saya pasangi resistor di sini. Oh, ternyata gunanya itu ya Kak. Iya. Oh, jadi anak menemukan kembali. Lalu anak menemukan kembali ketika ada rangkaian listrik yang salah. Bu, ini terbakar Bu. Kenapa ya Kak kok bisa terbakar? Oh, karena saklarnya ini berdempetan dengan resistor Bu. Jadinya itu terbakar. Nah, dari situ kita, padahal ekspektasi guru itu hanya mengenalkan rangkaian listrik dan seri, tapi ternyata anak itu lebih kritis, rasa ingin tahunya tinggi, jadinya
mereka kreatif untuk merangkai rangkaian seri tersebut seperti itu, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5 yang luar biasa. Bapak Ibu, ini sekaligus sudah masuk ke diferensiasi Bapak Ibu. Sekarang sekaligus kita dari menggali temukan potensi tadi sudah tertemukan antara anak ketika biasanya semangat biasa surat di ini kurang atau sebaliknya, itulah namanya karakteristik peserta didik dan itu potensinya panjenengan sudah tertemukan. Tugasnya adalah yang sudah dulu yang aktif di bidang apa itu yang Bapak Ibu perlu disemai dalam diferensiasi pembelajaran ke depannya. Yang ini kok Anda anak itu muncul sampai bisa menemukan itu ada beberapa hal Bapak Ibu. Tadi menyambung anak sudah melakukan penelitian sederhana. Nah itu bisa dibuatkan namanya tulisan atau penelitian sederhana dari pengamatan prakteknya anak. Ditulis bagus itu temuan anak. Nah tapi tidak hanya berhenti di sini Bapak Ibu. Karya anak kemudian menemukan ternyata ketika dekat dengan transistorial ternyata terbakar. Ketika buahnya ternyata itu temuan anak. Guru punya bagaimana untuk temuan anak itu tidak berhenti di situ. Kalau itu temuan anak hasil karyanya anak berarti itu menjadi karya anak hasil dari pembelajaran. Tugas guru apa? Tugas guru selanjutnya adalah hasil karya itu dipublish, diujikan sekaligus bisa didampingi untuk bisa dikompetisikan. Luar biasa. Tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Oh anakku bisa ini berhenti di situ. Nah itu tugas guru di dalam dalam diferensi pembelajaran anak terkembang tadi. Yuk dibahas semacam sederhana. Terus guru mendampingi carikan literasinya terkait dengan mungkin teori-teorinya. Nah kemudian anak dikembangkan lagi untuk berkompetisi dan mungkin juga menjadi karyanya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 5. Itu Bapak Ibu ya. Jadi yang Asosiasi yang saya tangkap itu biasanya sepemahaman saya itu lebih